Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita melanjutkan pembahasan kita membahas tentang fikih sirah yang mengulas tentang sirah tapi lebih fokus kepada hukum-hukum yang bisa kita ambil hikmahnya untuk memperdalam pengetahuan kita kepada sejarah Islam, terkhusus kepada sirah nabawiyah. Sebenarnya kalau kita mau lebih detail lagi, tarikh dakwah itu sangat panjang. Pertama kali dakwah ini dimulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam, kemudian Rasul pertama adalah Nabiullah Nuh alaihissalam, kemudian berlanjut, risalahnya berlanjut sampai akhirnya Rasulullah SAW diutus. Dan itu berlanjut sampai hari ini. Sebenarnya itu sejarah, kisah, itu seharusnya kita sebagai seorang muslim wajib mengetahui. Jadi ketika kita sudah mengetahui kemana garis besar yang apa yang kita butuhkan, kita itu bisa mencari kabar tentang itu. Seperti yang sudah pernah kita ulas beberapa pertemuan dalam pembahasan umum ilmu agama, kita harus punya kurikulum, kita harus punya dasar yang harus kita ketahui. Nah, dalam pembahasan sejarah ini, kalau kita nggak punya target, maka kita hanya pasrah dengan apa yang disampaikan sama guru saja. Dan yang menjadi masalah saat ini adalah kaum muslimin ketika mempelajari sirah, biasanya berhenti kepada wafatnya Nabi SAW, kemudian diulang lagi dari lahirnya Nabi atau sebelum lahirnya Nabi, dan itu terus berulang. Yang itu tentunya akan membuat seseorang untuk belajar sirah itu akhirnya bosan-bosan juga. Ya siapalah kita dengan suatu hal yang pasti, ya sifat kita manusiawi, semenarik apapun kalau memang itu berulang akan membuat kita bosan juga. Apalagi dalam untuk menempuh suatu hal yang berulang tadi, kita membutuhkan usaha yang nggak ringan. Berangkat ke masjid, halaqah rutin setiap hari atau sepekan 3 kali 2 kali, itu cukup suatu hal yang membuat ya harus kita keluarkan juhud di situ. Maka supaya kita belajarnya itu memang maksimal, itu harus terus berlanjut. Jangan berhenti di sini saja, lanjutkan sirahnya. Kita harus tahu runtut sejarah Islam ini bagaimana berkembang. Banyak khilafah, banyak kisah-kisah di antara kita yang masih sangat abu-abu di kalangan kaum muslimin. Akhirnya apabila kita lemah dalam hal pemahaman sirah tadi, kita bisa diserang dari sejarah kita sendiri. Kita bisa disudutkan dengan kisah yang mana itu kisahnya bisa dibalik bolak-balik oleh orang-orang yang memang nggak suka dengan sejarah Islam. Karena kita nggak tahu bagaimana basic Islam yang benar, sejarah yang benar, akhirnya kita manut saja dan wa'aliyadzubillah terkena syubhat tersebut. Sampai saat ini banyak kaum muslimin yang masih belum paham apa yang terjadi dalam pertikaian antara Ali dan Muawiyah. Dan situ adalah, itu masih ada dalam sirah tarikh. Bukan sirah ya, sirah khusus kepada sirah nabawiyah. Ini maksudnya dalam tarikh Islam. Apa yang terjadi antara Muawiyah dengan Ali? Apa yang terjadi antara Ali dengan Aisyah? Kemudian kenapa sampai Al-Hasan dan Al-Husain mereka bermusuhan? Kenapa Al-Husain akhirnya terbunuh di tangan seorang muslim? Kenapa sekarang ini orang Syiah kok seperti mengagung-agungkan Husain, meninggikan Husain? Kenapa sekarang banyak orang-orang yang punya aliran-aliran tertentu yang mana mereka tidak memasukkan Utsman dan Ali kepada kaum muslimin? Kenapa ada orang-orang di luar sana yang menganggap Muawiyah adalah orang non-muslim? Ini adalah syubhat-syubhat orang-orang yang memang mereka tidak menginginkan kebaikan dalam Islam. Begitu pula belum yang terjadi antara Abdullah bin Zubair sampai akhirnya terbunuh. Kenapa ada Al-Hajjaj? Ana masih sering mendengarkan sebagian teman yang mereka melaknat Hajjaj, padahal dia adalah seorang muslim. Ini tentunya berbahaya kalau seandainya kita nggak mengetahui sejarahnya. Apa kesalahan Al-Hajjaj dan apa jasanya dan bagaimana dia kesalahannya apa. Kemudian yang mana sejarah itu sangat terikat dengan perkembangan Islam, perkembangan penyebaran Islam ini, dan akhirnya muncul pada waktu-waktu tertentu tadi pemahaman-pemahaman sesat. Sehingga apa manfaat kita mengetahui ini ketika ada orang yang mengatakan ajaran yang saya pahami adalah ajaran yang lama dan yang kamu pahami itu adalah ajaran baru. Sebagaimana kita sering dengar saat ini ketika ada orang yang menyebarkan pemahaman sunnah difahami sebagai madhab baru. Hati-hati nih, ada orang-orang yang berusaha menyebarkan sunnah. Ini orang punya madhab baru. Dan biasanya orang-orang yang gak paham tentang Islam akan iya aja, oh iya nih, biasanya kita melakukan ritual ini, ritual itu, ritual ini, ritual itu. Nah itu orang jenggotan kok gak menggunakan, tidak mengamalkan ritual yang biasanya kita ketahui. Seolah-olah orang yang jenggotan tadi adalah orang baru. Padahal ritual yang dilakukan oleh umat kaum muslimin yang saat ini menjadi amalan mayoritas adalah suatu amalan yang baru muncul pada akhir-akhir zaman Hijriyah.
Di awal-awal dahulu itu nggak pernah dikenal. Di zaman-zaman Fatimiyah itu zaman-zaman rusaknya, di zaman-zaman setelah Khalifah Al-Ma'mun, kemudian itu ada zaman Abbasiyah, kemudian zaman Utsmaniyah, itu semuanya kita harus tahu. Karena dengan memahami sejarah itu semua, kita akan tahu bagaimana mensikapi dengan segala hal yang terjadi pada kaum muslimin saat ini secara umum. Dan ini akan masuk kepada pembahasan kita insya Allah. Jadi kita seorang muslim harus wa'i, harus cukup minimal punya wawasan luas. Jangan sampai kita nggak tahu apa-apa. Seolah-olah kita itu hanya ikut hanyut apa yang menjadi tren gitu saja. Dan ini apa yang terjadi bagi kaum muslimin. Apa saja yang menjadi trending di dunia saat ini, di keseharian masing-masing saat ini. Itu mau aplikasi, itu mau cara sosial, cara interaksi dan sebagainya. Ketika ada suatu hal yang menjadi trending, orang yang nggak punya ilmu akan hanyut begitu saja, tanpa memilah apakah tren yang baru ini adalah hal yang baik atau tidak. Adapun orang yang memiliki agama, adapun orang yang memiliki fokus agama, punya ilmu, meskipun ilmunya tidak banyak, tapi dia punya kecerdasan dalam memilah, kecerdasan dalam pemahaman mana yang harus dikedepankan dalam ilmu agama, mana yang penting bagi dia, dia tidak akan mudah terhanyut dalam hal ini. Kita masuk ke bab pertama, bab fasal kedua. Kemarin kita sudah habiskan fasal pertama. Fasal kedua ini adalah membahas tentang pertama kali Rasulullah SAW menjadi nabi. Tentunya kita akan membahas saat-saat ketika Nabi menjelang menjadi nabi sampai ke hijrah pertama, hijrah ke Habasyah. Di sini ada 8 pembahasan. Yang pertama adalah pertama wahyu itu turun, kedua adalah risalah nubuwah, yang ketiga adalah Rasulullah memulai dakwah, yaitu dakwah sembunyi-sembunyi, keempat Rasulullah SAW memulai berdakwah terang-terangan. Kemudian yang kelima, sikap orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi SAW yang sudah berani terang-terangan. Yang keenam, cara-cara metode orang-orang musyrikin yang digunakan untuk menyerang dakwah Nabi SAW, untuk menghambat dakwah Nabi SAW. Yang ketujuh, Darul Arqam, salah satu rumah anak muda yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah, untuk dakwah sembunyi-sembunyi, untuk membangun basic dakwah. Mungkin ini kalau sekarang pemuda ini termasuk remas mungkin ya, remaja masjid yang tampil, yang memang anak-anak muda semangat untuk dakwah Nabi. Dia masih muda ketika itu. Yang pembahasan terakhir adalah hijrah kepada Habasyah, wilayah Ethiopia saat ini. Ethiopia bagian dari Habasyah ketika itu, kerajaan Habasyah. Nah, sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi ini, banyak desas-desus yang tersebar di kalangan kaum bangsa, dimanapun bangsa ketika itu, bahwa akan muncul seorang nabi di wilayah tertentu, di zaman-zaman tertentu, yang mana waktu itu sudah semakin mendekat. Waktu turunnya nabi atau lahirnya nabi semakin dekat. Kabar ini menjadi 3 pembagian. Kabarnya adalah kabar al-ahbar dari orang-orang Yahudi, ruhban dari orang-orang Nasrani, dan al-kuhan, para dukun dari kalangan orang-orang musyrikin. Atau kita menjadi 2, kabar wahyu sama kabar syaitan. Kenapa demikian? Kabar wahyu karena di Taurat dan Injil disebutkan bahwa akan ada turun nabi bernama Ahmad, dan itu disebutkan di Al-Qur'an, di Taurat dan Injil yang kita ketahui ya, dan kita sering menemukan ayat itu dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa di kitab sebelumnya sudah disebutkan akan turunnya Nabi Muhammad SAW. Dan ana pernah mendengar beberapa orang yang mengatakan, dan termasuk ini guru saya dalam belajar adian, kata beliau, ada ucapan dalam kitab, 2 kitab yang kita kenal yang menjelaskan bahwa akan turun nabi di akhir zaman, dan itu di dalam kitab orang-orang Buddha dan kitab orang-orang Hindu. Yang sampai ketika itu karena ana masih kuliah, masih S1, belum fokusnya membahas tentang adian, kami dikasih tugas untuk mencari ayat yang mana. Dan dosen ini mengatakan iya ada, dan dia sudah menemukan. Ketika itu kami masih kuliah dan kami belum menemukan. Sampai akhirnya kami lulus semester itu dan kita ganti pelajaran, kami sampai saat ini masih belum menemukan. Dan insya Allah ya kalau ada waktu mungkin ana akan bertanya kepada beliau. Karena ana sendiri pribadi nggak tahu gimana cara mencarinya. Karena di dalam kitab itu sendiri, kitab Hindu, ana pernah dengar kitab Veda. Itu ada menyebutkan jelas bahwa di situ akan turun seorang nabi. Ini jelas suaranya ya Bang ya. Sip. Kemudian ini maksudnya dalam pembahasan kabar wahyu ya. Taurat, Injil dan beberapa kitab tadi wallahu a'lam bishawab, tapi di Al-Qur'an enggak disebutkan.
Jadi kita nggak bisa mengatakan iya dan juga nggak bisa mengatakan enggak. Kemudian wal kuhan dan orang-orang dukun-dukun. Kenapa dukun-dukun bisa mendengarkan kabar benar ini? Karena ketika sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus atau dilahirkan, dulu kabar langit itu masih sering bocor. Ya memang ini karena Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya demikian. Masih sering bocor. Jadi syaitan itu masih sering bisa mencuri dengar apa yang dikabarkan kepada apa yang terjadi di bumi. Allah menurunkan takdirnya apa yang akan terjadi dan kemudian itu diutus kepada malaikat. Nah, pembicaraan tadi dicuri dengar oleh para syaitan. Yang mana oleh para syaitan tadi dikirimkan kepada para dukun. Kemudian si para dukun tadi akan mencampur dengan 1000 juta dengan puluhan ribu kedustaan. Kabarnya satu, kedustaannya sekian. Contohnya apa? Akan turun seseorang bernama ini. Kemudian akan ditambah dengan kedustaan-kedustaan yang sudah menjadi hal yang sering kita dengar saat ini. Dengan apa? Harus menyembelih ayam hitam, harus menyembelih ayam cemani, harus dengan ini, harus dengan itu. Benernya itu bisa jadi cuma satu atau mungkin nggak ada kebenaran, dia cuma mengira-ngira. Kemudian kedustaannya itu berlipat-lipat. Dan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penjagaan kabar tadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih belum diperketat sampai akhirnya Nabi diutus atau Nabi lahir. Jadi mereka masih bisa mendengar kabar langit, mencuri dengar. Nah ini para dukun, orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah ketika itu bisa mendengarkan kabar ini. Ya, apakah ini musyrik? Ya memang musyrik mereka mendengarkan kabar jin tadi. Akan tetapi apakah kita percaya tentang kabar ini musyrik? Tidak. Masalahnya kabar yang kita percaya bahwa kabar ini disampaikan oleh Tuhan juga datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi menceritakan dulu ada hal yang demikian. Di antara kisah-kisah tersebut adalah ada seorang Yahudi dari tetangga Abdul Ashhal di Madinah. Nah, Yahudi ini menceritakan tentang akan datangnya seorang nabi yang si nabi ini akan mengajarkan tentang al-ba'ats, yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Kemudian ada hari mana yang kita akan ditanyai sebagai pertanggungjawaban. Kemudian amalan semua kita akan ditimbang. Kemudian akan diceritakan tentang surga dan neraka. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang terpelajar dalam hal ilmu agama tahu tentang hal ini semua. Ini syariat yang mereka ketahui dari Musa dan Isa alaihi wassalam. Kemudian orang-orang Abdul Ashhal, Bani Abdul Ashhal ini orang-orang Arab ya, orang Arab jahiliyah, mereka mengingkari omongan-omongan orang Yahudi ini. Kalian ini ngayal aja. Itu hal yang mustahil. Mana bisa kita akan kembali dibangkitkan? Kami sudah meninggal. Bahkan kami mencari sisa-sisa bangkai kakek buyut kami sudah hilang, tinggal tulang belulang yang mana tulang belulangnya sudah enggak utuh. Jadi omong kosong kalian mengatakan itu adalah kami akan dibangkitkan kembali. Kemudian seorang Yahudi itu mengatakan, kalau kalian enggak percaya akan muncul orang ini di wilayah ini. Seorang Yahudi tadi memberikan isyarat kepada arah Mekah dan Yaman. Begitu pula dengan kisah Ibnu Haiban. Dia orang Syam. Sekali lagi orang Syam itu wilayah yang saat ini ada di Palestina, Suriah, Lebanon, sama satu lagi. Lupa. Yordania. Nah, orang Ibnu Haiban ini adalah orang sana. Dia datang ke Madinah. Yathrib ketika itu ya. Sekitar 2 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi. Nah, mereka datang kepada orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi, di antara sebab orang-orang Yahudi datang ke wilayah itu, mereka kan ketika terusir dari wilayah Filistin, mereka itu kan ada yang lari ke Eropa, ada yang lari ke Irak, ada yang ke Iran. Iran itu ketika itu mereka punya bangsa yang besar. Bangsa yang kata pakar sejarah, kata ahli sejarah, bangsa yang mana Nabi Daud dulu sempat di situ. Begitu pula dengan beberapa nabi seperti Nabi Sulaiman pernah menguasai sana, dan orang-orang Yahudi itu berlindung kepada bangsa tadi. Ada yang mengusir mereka, akhirnya mereka lari ke Yaman. Yaman banjir Sulaiman. Itu ada yang mengatakan ini banjir yang terjadi di zaman umat Nabi Sulaiman. Ada juga yang mengatakan yang bendungan Ma'rib itu hancur. Itu sebelum lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka lari mencari tempat yang di mana Nabi akan lahir. Akhirnya mereka datang ke Yathrib sekitar 10-20 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Atau bahkan ada yang mengatakan 1 abad. Nah, Ibnu Haiban ini datang ke Madinah 2 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi. Bicara sama orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu pintar ya. Mereka orang-orang yang punya ilmu ya. Kemudian mengatakan kepada orang Yahudi, inna sababa kudumihi tawaqa'a khuruj Nabi sallallahu alaihi wasallam fayattabi'uhu wa da'al yahud ila ittiba'ihi. Kemudian
Dia menceritakan, aku datang ke Madinah ini 2 tahun sebelum Rasul diutus ya. Aku datang di sini karena ana mendengarkan orang-orang Syam itu sudah mulai membicarakan tentang Nabi yang akan turun. Dan zamannya itu benar-benar sudah sangat dekat karena sudah semuanya ciri-cirinya itu sudah sangat jelas. Ya tentunya kita wallahu a'lam bishawab ciri-ciri apa yang disebutkan Allah di dalam ayat-ayat sebelumnya. Karena Allah menceritakan di Al-Qur'an adalah kama ya'rifuna abna'ahum, seperti orang tua yang mengenal anaknya. Sekarang orang tua mana yang enggak tahu tanggal lahir anaknya? Kecuali kalau orang tuanya aktivis ya, orang yang suka bantu ke sana kemari, ada bencana keluar ke sana ya bisa jadi lupa dengan kelahiran anaknya ya. Tapi seorang orang tua pasti akan mengenal anaknya sedetail mungkin karena dia melihat bagaimana itu anak lahir, bagaimana dia tumbuh dari kecil. Nah, itu orang Yahudi tahu bagaimana Nabi akan menjadi nabi di waktu yang sangat detail. Maka dia mengatakan, aku datang ke sini untuk mengejar nabi itu sehingga aku akan mengikutinya, dan dia juga mengajak orang-orang Yahudi untuk mengikutinya. Dan orang-orang Yahudi sampai Nabi diutus, orang-orang Yahudi masih berkuar-kuar di kalangan orang-orang kafir yang sekitarnya, orang-orang kafir jahiliyah ketika itu di Yathrib ya, orang-orang pada penyembah berhala. Mereka bertentangan dengan orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi menyembah Yahweh yang gaib, sedangkan orang-orang kafir jahiliyah di sekitar itu menyembah berhala yang kelihatan. Jadi si orang-orang Yahudi ini diajak, ente itu ngapain nyembah orang yang nggak ada, zat yang nggak ada. Yahudi itu menyembah Allah juga. Dengan cara kekafiran mereka, dengan banyaknya pengingkaran mereka, mereka masih menyembah Allah. Dan mereka masih mensucikan Musa. Kita ingat kenapa orang-orang Arab yang ketika itu notabene adalah para mantan umat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai zaman Arab lahirnya Nabi Muhammad, dari orang-orang Yahudi ke Nabi Musa itu lebih dekat dari orang-orang Yahudi tadi ke Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu datangnya jauh setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian ketika dia mengatakan, ayo kita ikut beriman, akhirnya orang-orang Yahudi tadi berkuar-kuar. Saya lihat aja orang-orang kafir jahiliyah ya, nanti kalau datang Nabi, kami orang-orang Yahudi akan mengikuti Nabi tadi, kami akan berjuang berperang di belakangnya, membantas kalian orang-orang kafir. Karena kalian orang-orang kafir yang menyembah berhala, mengejek kami karena kami menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nanti lihat aja, kata orang-orang Yahudi tadi. Jadi ketika Ibnu Haiban ini datang, mereka juga menyambut, ahlan saudara kami yang mengenal akan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk diantaranya adalah kisah Salman Al-Farisi. Kita tahu orang Faris ini orang yang berjasa dalam perang Khandaq. Kenapa? Dengan menceritakan dulu kami di masa jahiliyah memiliki kebiasaan, bukan jahiliyah, di Persia ketika kami menghadapi serangan yang mendadak, untuk membangun benteng sulit, butuh biaya dan sebagainya yang butuh waktu yang lama, maka kami membuat benteng dengan ke bawah diuruk, jadi membuat parit sepanjang mungkin, selebar mungkin. Nah, ini Salman Al-Farisi, sebab dia datang ke Madinah mencari Nabi adalah karena dia pernah suatu waktu dia ingin bertaubat, ingin berhijrah, ingin menuntut ilmu. Ingat ya, di Faris itu adalah rata-rata dan agama negaranya adalah kaum Majusi, penyembah api. Dia adalah orang minoritas di sana, umat Nasrani, penyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara sebelum Nabi Muhammad. Dia bertanya kepada gurunya, aku ingin terus mempelajari agama. Aku ingin memperbaiki kehidupanku dengan agama. Akhirnya dia belajar kepada si Ruhbaniyah ini, rahibnya orang Nasrani. Kemudian sama orang Nasrani, ilmuku semuanya sudah tak kasihkan ke kamu. Karena ilmu yang aku pelajari nggak terlalu banyak. Akan ada ilmu yang lebih luas, yang lebih lengkap, yang akan mencukupi semua yang kamu cari. Tapi ilmu itu ada di arah Mekah. Atau dia akan diusir oleh kaumnya dan akhirnya pergi ke tempat yang demikian. Yang mana yang dimaksud adalah Yathrib. Akhirnya Salman Al-Farisi dari Paris, dari Furs, bukan Paris ya, dari Furs. Parisnya ini ya, Parisnya bukan Persia. Paris itu Prancis ya. Yang dimaksud dari Faris ini adalah Al-Farisi adalah Furs, Persia, dari arah Irak, Iran ya saat ini. Akhirnya dia berangkat ke Yathrib, kemudian mencari Nabi dan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa memang kisah ini sudah ada sejak sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Jangankan untuk menjadi nabi, ketika sebelum lahir pun sudah desas-desus bahwa akan lahir seorang nabi, pemimpin umat itu sudah tersebar di kalangan orang-orang terpelajar zaman itu, di zaman-zaman besar. Kemudian ketika Rasulullah SAW menjelang menjadi nabi, Rasulullah itu suka menyendiri, menghindari kaumnya. Jadi dengan kecerdasan Nabi SAW, dia tahu apa yang dilakukan umatnya itu, kaumnya ketika itu bukan hal yang benar.
meminum khamar, berzina, kemudian riba, kemudian menyembah berhala yang itu adalah patung, kemudian yang melakukan segala kemungkaran, membunuh anak perempuan, kemudian mereka melakukan hal-hal yang fahish dengan kezaliman-kezaliman tadi, yang mana itu sudah menjadi suatu hal yang lumrah. Ada sebagian yang itu menjadi hal yang tetap hal yang buruk di kalangan orang-orang Quraisy ketika itu. Ada pula yang sudah menjadi hal kebiasaan seperti menyembah berhala. Ketika tawaf, tidaklah tawaf kecuali mereka menyembah berhala atau mencium berhala atau dan sebagainya. Yang itu tidak dilakukan Rasulullah SAW meskipun sebelum menjadi nabi, sebelum mendapatkan hidayah, sebelum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sudah menjaganya. Maka di sini Rasulullah SAW suka bertahannus. I'tizal ya. Berdiam diri, menyendiri di ketika itu di gua yang sudah ma'ruf ya di kalangan kita. Akhirnya ini dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di setiap bulan Ramadan setiap tahunnya. Dan di sini banyak perbedaan pendapat ya kalangan para sahabat, para ahli sejarah bagaimana tahannusnya Nabi di Gua Hira tersebut. Jadi tahannusnya Nabi, diam dirinya Nabi itu bagaimana? Apakah dengan ibadah tertentu atau dengan ritual tertentu? Karena para sahabat sendiri tidak pernah menanyakan bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak pernah menceritakan bagaimana beribadahnya, maka ya udah kita biarkan begitu saja sebagai ya udah Nabi bertahannus gitu saja. Ada yang mengatakan Nabi itu hanya berpikir tentang konsep ilahi karena Nabi belum menjadi Nabi. Wallahu a'lam bishawab, karena fitrahnya seorang Nabi pastinya sudah tahu tentang Tuhannya. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam ketika nanya, Ibrahim alaihissalam ketika dikatakan mana Tuhanku, terus akhirnya kelihatan bintang-bintang. Inilah Tuhanku. Kemudian Tuhannya tenggelam. Oh, ini berarti bukan Tuhanku. Kemudian muncul matahari, kemudian muncul bulan. Di situ ada sebagian kaum muslimin yang mengartikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Adapun ahli tafsir, termasuk di antaranya Ibnu Katsir, mengatakan ini sebenarnya yang dilakukan Ibrahim itu bukan Ibrahim yang mencari Tuhan. Karena seorang nabi meskipun dia belum mendapatkan wahyu pun, belum ada yang mengajarinya tentang konsep ilahi, fitrah dia yang akan menjadi nabi sudah dipilih oleh Allah dan sudah diberitahu. Tidak mungkin seorang nabi tumbuh besar dalam keadaan tidak mengenal Rabb-nya. Itu tidak mungkin. Maka di situ para ulama mengartikan, menafsirkan yang dimaksud dari ucapan-ucapan Ibrahim alaihissalam ketika itu adalah sedang diskusi dengan kaumnya, dengan para pemikir, para konseptor, para ulama kaumnya. Yang ketika itu mereka sedang menyembah pada berhala. Akhirnya mereka mengajak untuk melihat mana hal-hal yang lebih besar daripada berhalamu. Inilah ada bintang. Bintang ini besar. Hada Rabbi. Kemudian ketika besoknya dilihat bintangnya hilang. Akhirnya Ibrahim mengatakan bintang ini hilang. Bagaimana bisa seorang Tuhan akan menghilang? Bagaimana dia akan mengawasi hambanya ketika hilang? Kalah oleh cahaya matahari. Bulan begitu pula. Akhirnya dengan matahari, hada akbar, ini lebih besar. Akhirnya ketika itu matahari hilang, baru mengatakan dengan cara munadharah tadi, dengan diskusi tadi, dengan ditampakkan itu tadi, Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada umatnya begini loh, konsep ilahiyah seperti ini. Tuhan itu seperti ini, Esa, meskipun nggak nampak demikian. Itu semua yang kelihatan itu semua, itu adalah apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Apa yang kita ambil dari sini adalah para Nabi SAW tidak mungkin mereka tumbuh dalam keadaan tidak mengenal Rabb-nya. Jadi apapun yang dilakukan oleh para Nabi ketika mereka akhirnya bertahannus bukan mencari Tuhannya, bukan mencari hidayah, tapi memang itu adalah suatu hal yang sudah dijadikan jibil ya, wa fitrah kepada para nabinya. Dan itu ternyata sudah sampai dilakukan oleh para Nabi sampai setelah mereka menjadi Nabi. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah Nabi menjadi Nabi. Dan itu adalah suatu hal yang dianjurkan untuk kita. Nanti insya Allah itu di hikmah ya. Kita mulai hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwa ini sudah kita bahas ya, bahwa sebelum Nabi SAW diutus itu sudah ada orang-orang yang membicarakan. Di antaranya juga ada wahyu ya, Taurat dan Injil, kemudian ada kabar-kabar dari paranormal ketika itu ya, yang mana setan-setannya masih elit-elit, setannya masih handal ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian poin yang kedua adalah yang perlu kita ambil di sini adalah ahamiyatu mutaba'atil ahdath. Pentingnya mencari update kabar sekitar. Ini loh yang Anda maksudkan kemarin, yang tadi ya Anda bahas adalah seorang muslim itu harus wa'i, harus cerdas dengan apa yang terjadi di sekitarnya, dengan apa yang terjadi. Harus dia bijak mengambil mana yang bermanfaat dan mana yang tidak.
dan mana yang benar dan tidak. Harus jeli, tidak asal mana yang dia sukai dia ikuti. Dan bagaimana cara bisa membedakan itu tadi? Baru akan bisa membedakan adalah ketika orang itu adalah memang orang yang pintar, orang yang berilmu. Kalau orang nggak berilmu ya nggak akan tahu. Maka kita seorang muslim harus benar-benar mengandalkan akal kita, otak kita, mengaktifkan. Jangan hanya mengikuti hawa nafsu apa yang dia inginkan. Ini yang saya inginkan saya ikuti, ini saya nggak inginkan nggak saya ikuti. Itu hanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Munculnya kelompok-kelompok sesat dari ajaran Islam ini kenapa? Munculnya orang-orang yang hanya mengikuti apa yang dia mau saja. Dia suka melakukan ini maka dia lakukan, dia nggak suka tinggalkan. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ini yang berbahaya. Maka seorang muslim harus bisa wa'i mana hal-hal yang benar yang harus dia ikuti dan mana hal-hal yang salah meskipun dia sukai dan dia nggak suka untuk meninggalkan tadi, dia harus berani untuk meninggalkan. Wa'i, cerdas ya. Dan ini terjadi di zaman ketika Rasulullah SAW mau diutus. Orang-orang sekitar, orang-orang ketika Rasulullah diutus, orang-orang jahil, orang-orang Quraisy ketika itu nggak ada yang mengenal tentang ciri-ciri Nabi SAW. Kita tahu orang-orang Arab itu terkenal dengan kejahilan. Akhirnya mereka dikatakan jahiliyah ya, karena memang mereka tidak mengenal itu apa baca tulis. Yang menjadi kehandalan mereka adalah istilahnya itu bersastra dalam bahasa Arab. Tapi adapun kemampuan mereka membaca sejarah-sejarah yang lalu, peradaban, itu mereka sama sekali sangat jauh tentang hal itu. Memang mereka pakar syair, tapi mereka bukan orang-orang yang secara keseluruhan adalah orang yang pintar, orang yang faham mana yang harus mereka pelajari saat itu. Terbukti ketika para kabilah tadi yang sudah kita ceritakan beberapa pertemuan kemarin mau ngangkat Hajar Aswad saja mereka sampai mau perang. Itu menunjukkan betapa mereka itu nggak pintar-pintar amat. Nabi aja yang ketika itu usia masih 35 tahun itu masih muda ya, masih pemuda. Usia 45 tahun itu baru disebut dewasa. 40 sampai 45 tahun itu baru disebut sebagai dewasa. Di bawah itu masih anak muda. Yang masih ketika seseorang itu mau mengambil sikap apapun masih terlibatkan hawa nafsu dan keinginan. Dan insya Allah di mana-mana pasti banyak percekcokan ketika anak-anak usia ini, bukan anak-anak dibandingannya yang mereka cukup tua 30 tahunan. Pasti banyak cekcoknya karena masih muda. Nah, usia Rasulullah ketika itu masih 35 tahun bisa memberikan jalan keluar. Menunjukkan ketika itu kaumnya memang bukan kaum yang terpelajar. Nah, kaum-kaum yang terpelajar ini yang nggak tahu menganggap Rasulullah adalah orang yang baru, orang yang asing, orang yang gharib. Syariat Nabi SAW ketika turun bagi mereka adalah hal yang baru. Apaan ini? Ente mau merusak agama yang dibawa orang tua kami. Ente itu orang baru, ente itu anak muda, ente anak kecil ya. Ngomonginnya paman-paman yang lebih tua, jauh lebih tua dari Nabi SAW. Ente itu anak paman kami, masih kecil. Anak lihat lahir ente. Ente jangan ya hanu, ente bikin syariat-syariat baru ente. Dan itu yang terjadi di kalangan orang-orang yang nggak paham. Dan itu sering terjadi di kalangan kita orang-orang yang memang tanda kutip nggak tahu atau ya bahasa lembutnya bodoh. Ketika ada suatu hal, ente jangan ya hanu, ente biasanya orang yang menolak kebenaran itu adalah orang-orang yang ininya kurang jalan. Jadi kita seorang muslim harus benar-benar bisa menguatkan ini. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang barat ketika itu zaman Rasulullah SAW lahir. Sebelum lahir pun orang-orang barat, orang-orang Eropa yang mana itu peradaban mereka ya juga jauh-jauh amat, orang-orang Romawi. Tapi mereka adalah orang-orang yang terpelajar. Mereka orang-orang yang mau membaca, mau melihat keadaan sekitar. Sebelum Nabi lahir mereka sudah tahu akan turunnya Nabi. Ketika Nabi lahir, ketika Nabi sudah menjadi Rasul, Abu Sufyan ke Syam. Rajanya nanya, adakah Nabi di kalangan kalian? Adakah orang yang seperti ini? Abu Sufyan mengatakan iya. Dan semua pertanyaan yang dilayang, sekitar 12 pertanyaan yang disampaikan oleh raja kepada Abu Sufyan. Di riwayat yang lain ada 30 pertanyaan dan itu semuanya dijawab iya. Dan itu semuanya 30 tanda tadi atau 12 tanda tadi, pertanyaan tadi adalah tanda-tanda nubuah Isa alaihissalam. Yang berarti itu cocok dengan nubuah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang terpelajar tahu. Orang yang nggak terpelajar melihat hal yang baru, melihat hal yang benar, menganggap itu adalah hal yang asing. Jangan heran kalau seandainya mendengarkan sunnah diajarkan, tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini ajaran madhab baru. Kalau orang menganggap sunnah dan tauhid adalah ajaran baru, madhab baru, ketahuilah berarti dia emang nggak faham, emang nggak tahu, emang nggak belajar. Kalau orang sudah belajar, cara membantahnya dengan cara yang lain. Kalau orang yang tahu kemudian dia masih sesat, masih salah, melihat sunnah dan tauhid masih nggak suka, caranya membantah nggak seperti itu, nggak mengatakan ini adalah ajaran yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian diantaranya yang perlu kita ambil bijaknya seorang muslim harus wa'i dengan keadaan sekitarnya adalah kita tahu
sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu ketika Iran melakukan revolusi. Itu kaum muslimin gagap gempita. Antum lihat sejarah keluarga antum yang selama keluarga antum adalah muslim yang memang update dengan kabar berita, pasti semuanya akan mengagungkan Ayatollah Khomeini. Semua bangga dengan revolusi Islam yang terjadi di Iran. Hanya satu kelompok kecil yang mana mereka mengatakan ini revolusi palsu, ini kedustaan, dan ketika itu para ulama yang mengatakan demikian dikucilkan oleh para kaum muslimin. Ente nih orang kecil-kecil, orang-orang yang orang primitif yang nggak mengenal tentang revolusi, diamlah. Revolusi Islam itu dengan perjuangan. Ini yang dilakukan Ayatollah Khomeini adalah jasa untuk kaum muslimin. Dan orang-orang sedikit tadi yang mengingkari kepalsuan revolusi ini adalah para ulama-ulama yang saat ini ada di wilayah Riyadh, di sekitar sana, atau Qasim, sekitar sana. Para ulama yang sangat sedikit kemudian dikucilkan oleh negara-negara Islam yang lainnya. Dan fakta berkata, sekitar 10 tahun setelah itu pembantaian besar-besaran kaum muslimin terjadi oleh pelakunya adalah Ayatollah Khomeini itu sendiri. Syiah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mempelajari sejarah sejak dahulu di wilayah padang pasir Hijaz saat itu, Hijaz, Qasim dan sebagainya, atau saat ini menjadi negara Arab Saudi ya. Kenapa nggak sebut negara? Karena negara ini menjadi hal yang tabu mungkin bagi kaum muslimin secara umum. Anda sebut wilayah-wilayah padang pasir Arab, Jazirah Arab saat ini ya. Mereka orang yang mempelajari sejarah. Pusat ibu kota Islam ada di mereka berapa tahun, berapa dekad. Jadi mereka melihat pergerakan kaum muslimin, pergerakan umat-umat sekitar mereka itu bukan hal yang baru. Apalagi bentuk mereka saat ini, posisi mereka saat ini benar-benar di tengah. Ke bangsa-bangsa yang mana itu nggak terlalu jauh. Tidak sejauh bangsa kita dengan bangsa yang nyebrang, yang jauh di sana. Bangsa Arab, Jazirah Arab adalah bangsa yang tengah. Mereka update dengan kabar-kabar sekitar mereka. Ketika ada terjadi revolusi Iran, mereka langsung tahu siapa pelakunya. Orang Syiah, pasti dusta. Mereka mengatasnamakan Islam, pasti dusta. Pasti belakangnya adalah pembantaian kaum muslimin besar-besaran. Itu orang Indonesia adalah orang yang terlambat paling terakhir sadar akan kejahatan Syiah. Sampai akhirnya terjadi sekitar 2010, mulai pembantaian yang terjadi di Suriah, Nusairiyah. Sampai hari ini pembantaian itu masih ada di Suriah. Dilakukan oleh orang-orang Syiah Nusairiyah. Orang-orang Iran juga termasuk. Orang yang berjasa di kalangan pembantaian itu. Dan masih ada orang-orang kaum muslimin Indonesia yang masih tutup mata. Ini kan hanya konflik negara. Ya, kita seorang muslim harus benar-benar faham tentang agama. Jadi yang faham bahwa yang dilakukan revolusi Islam Iran, meskipun mereka berbicara tentang politik, orang yang faham kedustaan itu adalah orang yang faham agama. Kenapa demikian? Karena politik, pergerakan bangsa itu nggak lepas dari agama. Kepentingannya pasti agama, kembalinya pasti ke agama. Antum melihat bagaimana penjajahan Indonesia. Apa sebabnya? Orang-orang menginginkan istilahnya rempah-rempah. Sejauh itu mereka melakukan perjalanan untuk mencari rempah-rempah, kemudian membantai sampai ratusan tahun. Ya bisa jadi. Tapi lihat efek sampingnya. Kalau seandainya memang jujur yang mereka inginkan adalah rempah-rempah, seharusnya di zaman ini yang habis adalah rempah-rempahnya saja. Kenapa bangsanya juga ikut rusak? Kenapa? Karena orang-orang ketika itu datang dari Eropa membawa ajaran agama mereka, misionaris. Bagaimana mereka memurtadkan banyak kaum muslimin di kalangan timur, wilayah timur orang Indonesia saat ini. Kepentingannya apa? Kembali kepada agama. Agama lagi, agama lagi. Itulah kenapa kalau orang memang fokusnya ke agama, kepentingannya di situ. Dia akan cerdas, akan tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Dan berhati-hatilah dari orang-orang yang mengatakan, pisahkan urusan agama dengan urusan politik. Pisahkan urusan agama dengan urusan bisnis. Terbukti apa? Ketika sedang di luar membicarakan tentang ini dan itu. Itu riba, itu haram. Ente mau khutbah di sini. Kalau mau khutbah di masjid aja. Ente kalau mau ngomong agama nanti hari Jumat aja. Ini masih hari Senin, masih jauh. Kita saat ini di luar masjid. Kemudian sedang membicarakan politik. Ini gini. Itu haram, nggak boleh. Itu ini haram. Ente mau khutbah, ini politik. Pisahkan politik, agama-agama. Nah, orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang lambat laun mereka orang-orang yang akan hancur segera. Atau orang-orang yang punya andil besar dalam kehancuran. Kenapa? Memisahkan segala perkara kehidupan mereka dari agama. Padahal agama kita akhir ini punya andil besar dalam segala aspek kehidupan. Dari segala hal. Dan sekarang apalagi orang-orang yang memang membenci Islam sudah mulai muncul di permukaan. Mereka juga punya media dan sebagainya. Antum melihat di media sosial banyak sekali ketika orang mulai membanggakan Islam. Banggakan aja agamamu.
tolol dan sebagainya dengan ucapan-ucapan yang kasar. Ana sering melihat di postingan-postingan para asatidzah. Di situ mesti ada orang-orang buzzer-buzzer ini yang menyudutkan. Banggain terus agamamu. Ini kalau orang awam akan terbawa pemahaman ini. Ini orang ngapain sih berjenggot kok ngomongnya agama mulu? 2020 ngapain sih orang berjenggot ngomongin agama? Kolot banget sih. Nah itulah. Ya gak heran. Tapi masalahnya yang faham tentang hal ini adalah orang-orang yang mau belajar saja. Inilah hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama derajatnya orang yang tidak tahu dan orang yang tahu? Orang yang tahu pasti akan tahu suatu perubahan di sekitarnya. Itu akan faham. Seperti apa yang terjadi kalangan orang Yahudi dan Nasrani ini. Mereka adalah orang-orang yang faham tentang hal ghaibiyat. Berbeda dengan kafir jahiliyah yang mana ada nabi lahir di samping rumah mereka. Mereka nggak tahu. Bahkan mereka menjadi orang yang andil mengusir ini nabi. Kemudian poin yang berikutnya yang bisa kita ambil, kita tahu Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi nabi suka berkholwah, suka menyendiri. Ini penting bagi seorang muslim, setiap pribadi individu seorang muslim, dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi dengan berkholwah, setelah menjadi nabi tahajud. Nah ini perintah yang menjadi pentingnya bagi seorang muslim adalah untuk selalu muhasabah diri. Muhasabah diri bagaimana pentingnya? Bukan muhasabah diri itu ketika sedang jualan di pasar. Muhasabah diri yang penting itu bukan ketika di tengah keramaian. Kenapa? Ketika di keramaian seseorang itu sedang sibuk dengan topengnya. Masing-masing kita nggak usah berbohong. Kita itu punya banyak topeng. Topeng yang kita pakai di hadapan orang yang baru kenal, topeng yang kita pakai di kalangan orang-orang terdekat, topeng yang kita pakai ketika di keluarga, dan topeng terakhir ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang melihat. Seorang mukmin adalah ketika topeng itu semuanya sama-sama level. Levelnya ketika hanya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan topengnya dengan sesama kaum muslimin ketika dalam keramaian, kok kualitasnya sama, maka memang itu adalah kualitas dia seorang mukmin yang sejati. Kalau kita muhasabah, apakah kita baik? Kalau memang kita baik, lebih baik mana ketika kita di khalayak ramai, ketika dilihat mata, ketika dilihat kamera ini bahaya nih. Dilihat kamera ketika live streaming mungkin orang-orang yang alay. Walayatubillah, bahasanya kurang tepat ya. Atau orang-orang yang suka dilihat orang lain. Apakah kebaikannya itu ketika dilihat orang lain itu akan sama dengan ketika dia sendiri? Maka yang menjadi tepat bagi seorang muslim adalah selalu muhasabah ketika dia sendiri. Rasulullah berkholwah, menjauhi apa yang terjadi di kalangan umatnya. Menghindari kezaliman orang-orang sekitarnya itu adalah ibadah. Dan itu sudah dilakukan Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah belum menjadi nabi, tidak punya syariat. Tidak ada tuntutan harus melakukan ibadah itu harus dengan syariat yang sudah ditentukan Allah. Tidak punya ketentuan. Akhirnya Nabi hanya melakukan menyendiri, kemudian melakukan hal-hal yang bisa dianggap baik oleh Nabi ketika itu karena belum punya syariat. Belum ada larangan. Pentingnya dari muhasabah ini dalam kesendirian, kita akan lebih mengenal diri kita. Apa hal-hal yang sudah kita kehilangan? Kita punya beberapa target yang harus kita lakukan. Apa yang sudah kita lakukan dan mana yang kehilangan. Itulah kenapa Rasulullah SAW, seorang mukmin yang beruntung atau seorang mukmin yang rugi adalah ketika hari ini tidak lebih orang yang merugi. Seorang mukmin yang rugi adalah hari ini tidak lebih baik dari hari yang kemarin. Dan itu orang tidak akan sadar kalau dia nggak muhasabah. Muhasabah yang terbaik, dosen Ana pernah ngasih tahu Ana, mengingatkan Ana, muhasabah terbaik adalah sebelum kita tertidur. Ketika kita sudah wudu, seger, mungkin takut telat bangun, akhirnya sholat witir dulu, akhirnya persiapan tidur. Dan itu saat ini kita sudah kehilangan waktu itu. Kenapa? Biasanya kita mau tidur, buka Instagram dulu, scroll. Atau nonton YouTube dulu sampai ketiduran. Bangunnya telat. Itulah bagaimana teknologi sudah merusak waktu kita muhasabah, waktu penting kita untuk muhasabah. Jadi, kapan seseorang itu akan merasa dirinya itu punya banyak kadar riya? Kapan seseorang itu dia akan menyadari bahwa sehari itu dia sudah melakukan sekian amalan, kemudian amal tadi ada tercampur riya, rasa ujub. Kapan seseorang itu akan sadar? Ketika dia muhasabah diri. Dia mau melihat diri sendiri. Kalau di dalam kuliah kami, saat ini anak kuliah di bidang tauji wal irsyad atau mungkin kalau bahasa Indonesianya konseling. Ada konsep orang-orang yang dia itu tercukupi semua kebutuhannya. Suami ada, istri ada, orang-orang terkasih ada, kemudian orang-orang yang memperhatikan dia ada. Jadi dia kehormatan, dia seorang manusia normal itu benar-benar dihargai. Dia juga orang yang punya kadar ilmu juga dihargai. Dia membutuhkan kasih sayang juga dihargai.
Dia di sekitar orang-orang yang dia cintai. Tapi ada pada satu waktu orang ini akan merasa sepi. Dia akan merasa seperti saya itu ketemu banyak orang. Dan orang-orang yang saya butuhkan itu ada selalu di sekitar saya. Kenapa saya merasa sepi? Dia merasa jenuh dan dia merasa kosong, mau melakukan apapun dia akhirnya malas, jenuh, futur. Termasuk sebab diantaranya futur. Maka dalam penelitian yang dilakukan guru ana, bukan ana, guru ana yang ana baca akhirnya ternyata ini sudah menjadi penelitian orang-orang terdahulu ya. Ternyata itu adalah salah satu efek ketika seseorang sudah mulai melupakan dirinya. Dia sudah mulai banyak menjadikan tolak ukur kesehariannya adalah apa yang dia lihat dari orang lain. Dari keseharian dia mengikuti apa yang dilakukan orang lain. Dari kebiasaan, dari hobi dia mengikuti apa yang dilakukan, dia omongin orang lain. Hari ini dia suka renang. Kenapa? Karena dia ngomong sedang sama orang renang. Besoknya dia ketemu sama orang yang suka mancing. Akhirnya dia beli alat-alat mancing. Belum bulan depan dia mengatakan sama orang-orang yang suka mungkin naik gunung, dia beli alat-alat naik gunung. Dan itu yang sering dilakukan oleh orang-orang yang nggak punya, yang tidak mengenal dirinya. Akhirnya dia akan merasa akan lupa akan dirinya. Itulah yang konsep Islam itu benar-benar memperhatikan sampai pokok dalam hati. Karena memang ya kalau di orang Indonesia meremehkan perkara hati itu jangan baperan. Enggak, di Islam itu sangat penting memperhatikan hati. Hati-hati loh. Dalam urusan hati ini orang bisa enggak sholat loh. Dia tahu dalilnya, dia tahu kenapa harus beribadah, dia tahu ada Robnya tapi dia enggak mau sholat. Karena hatinya berpengaruh. Salah satu buktinya apa? Ketika seorang wanita, para istri salihah, mereka tahu hukumnya tapi tetap menolak suaminya untuk berpoligami. Ini berbicara tentang hati. Berarti hatinya belum legowo, hatinya belum lapang. Tanyakan kepada hatinya. Hati itu sangat berpengaruh kepada seseorang itu akan mau beramal atau tidak, meskipun dia berilmu atau tidak. Jadi jangan serta-merta kemudian ngentengin, alah inti baperan hatinya. Kita harus punya perhatian yang lebih dalam urusan hati ini. Muhasabah di antaranya. Kemudian kita juga lebih mengingat keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ketika di hadapan HP, ya. Ketika kita di hadapan HP, kemudian kita seperti ketika melihat suatu hal yang keharaman, kok kita nggak ada merasa berdosa di situ? Meskipun kita tahu bahwa Allah mengawasi kita, kita nggak takut, kita nggak malu. Kalau antum tahu, antum kalau insya Allah mayoritas antum bisa nonton ana berarti antum punya Facebook. Nah, antum yang nonton ana ini saat ini punya Facebook kan? Di Facebook itu yang antum lihat nggak cuma ustadz-ustadz yang di Bali mengaji saja, nggak hanya Ustadz Ainur Rafiq saja. Ada setelah antum nonton ini biasanya nanti di bawah antum ada video-video yang lain dan ana sering terjadi itu. Yang mana di video-video tadi itu nggak menutup kemungkinan banyak hal-hal yang haram. Ada video haram, ada yang ditampilkan haram atau minimal yang ditampilkan biasa aja ada musiknya. Itu adalah hal yang haram. Nah, ketika antum melihat itu semua, apakah antum segera tutup dan kemudian beristighfar atau antum nyantai saja? Atau malah ikut nonton? Maka itu yang menjadi muhasabah. Ketika kita tahu ilmu konsep pengawasan Allah Subhanahu wa taala tapi kok kita nggak takut, kok kita merasa nggak malu dengan Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi kita, itu kita butuh muhasabah. Sering-sering muhasabah. Apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi besok, dan apa yang akan kita kejar esok hari. Di sini hikmah yang kedua, yang berikutnya adalah poin kelima, apa yang dimaksud dari khulwah? Apa yang dimaksud dari menyendiri? Jadi apa yang Rasulullah SAW lakukan, maka di sini ya udah mutlak menyendiri saja, khulwah. Karena ketika itu Rasulullah belum memiliki syariat. Di sini ada beberapa pendapat bahwa Nabi SAW mengamalkan khulwah apa yang dilakukan oleh Nuh alaihissalam. Kita tahu Nabi Nuh alaihissalam juga berkhulwah. Sebelum menjadi Nabi juga berkhulwah. Kemudian ada pendapat yang lain, beliau melakukan khulwah yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Kita juga tahu dalam sejarah bahwa Ibrahim alaihissalam sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul juga berkhulwat. Semua nabi-nabi berkhulwat. Dan pendapat yang paling benar adalah beliau mengikuti apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam. Dan itu dilakukan beliau setelah beliau menjadi nabi, yaitu berupa tahajud. Kemudian beberapa waktu tertentu seperti Rasulullah ketika i'tikaf menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Mereka meluangkan waktu dikala ketika semua mata manusia terlelap, nggak ada yang melihat, mereka hanya membuka mata batin mereka, berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu waktu yang paling penting. Dan itu waktu berkhulwah. Beda kecerdasan orang yang selalu bisa bangkit pada waktu malam hari dengan orang-orang yang meleknya itu hanya sebelum waktu tidur saja. Kok ada telepon ya? Bisa meleknya hanya waktu malam aja.
ketika sudah waktu malam jam 12, jam 1 akhirnya tidur. Bangunnya nanti telat subuhnya. Begadang mulu. Seharusnya dibalik ya. Habis isya langsung tidur. Beda lagi nanti kalau ada rekaman atau ada ngobrol sama mungkin jamaah dan sebagainya ya. Atau pekerjaan yang dia lakukan malam, ya segera selesaikan dan tidur awal, kemudian bangunnya sebelum subuh. Dan itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Kenapa Anda tekankan di sini? Kenapa penulis menekankan di sini, bukan Anda ya? Kenapa penulis menekankan di sini adalah supaya nggak ada salah faham orang-orang kaum muslimin saat ini yang berangkat ke gunung-gunung untuk bertahanus sebagaimana yang dilakukan Nabi dulu. Enggak, itu sudah nggak ada. Udah nggak ada. Kenapa? Karena Rasulullah SAW setelah turunnya syariat menggantinya dengan tahajud. Dan para sahabat ridwanullah alaihim, mereka ketika melihat apa yang dilakukan Rasulullah, mereka pun tidak pernah bertahanus. Ada telepon ya, Evan mengganggu. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil" dalam surat Al-Muzammil ya. Wahai orang-orang yang berselimut, orang-orang yang tidur, qumil laila illa qalila. Bangunlah pada malam hari untuk melakukan qiyamul lail ya, untuk salat, untuk beribadah kepada Rabb-Nya, illa qalila, kecuali sedikit malam yang disisakan untuk tidur. Jadi yang diperintahkan itu untuk bangun justru malahan. Qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila. Ya, setengah malam untuk qiyamul lail atau untuk tidurnya, atau lebih sedikit lagi. Ya, sepertiga malam terakhir ya untuk qiyamul lail. Au zid alaih, atau ditambah lagi warattilil qur'ana tartila, untuk membaca Al-Qur'an. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Maka di sini yang sudah menjadi perintah masing-masing bagi seorang muslim adalah harus minimal menyempatkan diri untuk qiyamul lail dan membaca Al-Qur'an di waktu-waktu tadi. Untuk apa? Untuk menenangkan dirinya. Untuk siap supaya lebih kuat untuk menghadapi hari-harinya. Anda tahu ini adalah perkara yang sangat sulit. Bangun subuh itu aja sudah sangat sulit, apalagi musim hujan gini ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan nggak, Bang? Belum ada ya. Biasanya Bang Firly ini masuk nih. Bisa dijelaskan sedikit bagaimana kisahnya ketika Rasulullah menyelesaikan perselisihan peletakan Hajar Aswad? Sekitar 2 pertemuan atau 3 pertemuan yang lalu. Monggo, berarti antum baru nonton berarti ya. Ini sudah kita jelaskan secara gamblang kisah ketika Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW ikut membangun Ka'bah, servis Ka'bah ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Tapi kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kali ini. Masih ada 10 menit lagi, biasanya kita bahas tentang pertanyaan. Kalau kita lanjutkan, kita sudah masuk pembahasan berikutnya, ini sudah habis pembahasan. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, mulainya Rasulullah mendapatkan wahyu, dan bagaimana sikap Khadijah ketika menghadapi suaminya, mendapatkan pertama kali wahyu. Kemudian mengajaknya kepada Waraqah bin Naufal, bagaimana bertanya kepada orang yang alim ketika itu. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW memulai risalah. Maka kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.